Tapi ini pagi-pagi, Tina, kamu berangkat sendiri aja katanya. Tahu kayak gitu, kita aneh semua jadi. Iya, bagus. Ya itu nggak tahunya aja. Itu katanya segini, kalau udah dikurangin banyak itu masih tetap nggak bisa itu malah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi untuk modul 2 ini kita berbicara masalah bunyi ya. Oke, kalau kemarin pertemuan pertama kita berbicara masalah ragam, ya, sudah selesai. Kemudian kita di sini berbicara masalah bunyi bahasa dan tata bunyi bahasa, ya. Jadi saya sudah katakan tadi, kalau kita berbicara lebih dalam tentang bahasa ternyata susah ya bahasa itu. Ya walaupun kita dalam sehari-hari udah ngomong bahasa Indonesia, ya udah ngerti, ya. Kemudian di pertemuan pertama juga saya sudah menyampaikan tentang adanya high dialect, kemudian low dialect. Mungkin kita masing-masing sendiri bisa menilai ya bahasa kita tuh sekarang di mana, ya. Apakah di low dialect atau high dialect? Jadi meskipun kita memang bangsa Indonesia, ya, dengan kata lain kita udah termasuk bahasa nasional kita ya, semua pasti sudah menguasainya, ya. Tapi belum tentu dalam hal seperti dalam tulisan atau ketika berbicara di depan umum, ya. Karena itu harus dipelajari, ya. Siapapun walaupun dia telah menguasai bahasa Indonesia, dia harus mempelajari bagaimana berhadapan dengan publik, ya. Dia harus menggunakan bahasa yang efektif, ya. Kemudian tidak harus memilih bahasa yang baku gitu, ya. Seperti saya katakan kemarin, ketika kita mulai menggunakan bahasa baku, disitulah kita akan menaikkan ya wibawa kita, ya. Mungkin berbeda orang ngomong dengan tidak mengikuti tatanan struktur bahasa yang baik dan benar, ya. Ketika orang menggunakan bahasa baik dan benar, mungkin dengan sendirinya ya wibawa dia akan terangkat gitu, ya. Itu besarnya peran dari sebuah bahasa tersebut, ya. Kemudian bahasa juga akan menentukan tingkat pendidikan seseorang juga. Jadi di sini hari ini kita berbicara masalah fonem. Fonem itu di sini ya? Sana. Oh, di sana. Oke. Jadi udah kita cuma ini aja. Jadi di fonem tadi sedikit saya sampaikan itu penekanannya ke bunyi, ya. Jadi bukan kepada hurufnya, ya, tapi ke bunyinya. Ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita ada memiliki 28 fonem, ya. Kemudian kita juga dari 28 fonem itu ada 6 fonem vokal, ya, a, i, u, e, o, ada e satu lagi, ya. Jadi itu yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, ya, dalam berbicara. Meskipun demikian dalam menulis kita hanya menggunakan untuk vokalnya ada 5 ya, a, i, u, e, o gitu, yang biasa. Ya. Makanya ketika berbicara orang yang native seperti kita bahasa Indonesia, kita tahu penekanannya itu di mana, ya. Tapi kalau ada orang asing ngomong bahasa Indonesia mungkin sedikit berbeda, ya, karena ini iramanya, ya, itu berbeda gitu. Demikian juga ketika kita berbicara dalam bahasa asing, ya, seperti bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, ya, penekanan stressingnya itu berbeda, itu lain gitu. Iya, termasuk juga dialek gitu. Ya. Jadi perpaduan fonem membentuk kesatuan bunyi disebut dengan suku kata atau kesatuan kata. Ya, jadi fonem bunyi itu akan perpaduan itu disebut dengan kata. Kemudian kedudukan vokal dalam kata menentukan bunyi, ya, seperti kata harta, hampa, ya, mungkin bisa dilihat benda. Jadi ketika ada vokal itu duduk dan letaknya di akhir, ya, mungkin itu lepas suara kita, hampa gitu ya. Jadi
terkesan panjang dalam pembacaannya, ya. Kemudian ketika vokal itu berada di tengah, ya, di ujungnya itu konsonan itu seperti tertutup, gitu, lebih pendek, ya. Di sini contohkan ada tegak, senang, kilat, ya. Atau ketika ada dua vokal berdekatan, ya, itu juga akan memberikan suara yang berbeda, ya. Kalau A seperti di sini contohkan juga dengan seperti mau, gitu ya, atau maaf, ya. A yang kedua itu tidak lagi kita baca dengan A, tapi berubah bentuknya seperti single, gitu ya, seperti bentuk kalau di Al-Quran kayak Hamzah, gitu ya, A gitu kan, maaf, ya, dah lain bunyinya. Itu ketika antara vokal jumpa dengan vokal, ya. Kemudian bunyi vokal diurutkan berdasarkan posisi lidah. Jadi lidah itu juga menentukan kualitas dari vokal yang kita ucapkan, ya. Jadi mungkin ada setiap orang yang seperti tadi saya katakan itu menimbulkan keragaman juga. Ya, ada orang yang tidak bisa mengucapkan A dengan jelas atau U dengan jelas, itu juga akan memberikan keragaman dalam bahasa. Ya, ada suku Batak mungkin tidak bisa mengucapkan U tertentu. Ya, itu akan menimbulkan keragaman dalam pengucapan. Ya, Orang Lampung identik dengan R, Pak. Ya, gitu. Ya, tidak hanya dengan antar suku, ya. Saya Aceh juga, ya, Aceh juga ada beberapa tempat. Saya itu R yang saya ucapkan sebenarnya R bukan R di lidah, tapi R di kerongkongan. Itu sama Aceh itu berbeda, gitu. Tapi karena pengaruh, ya, karena biar umum gitu, akhirnya ya dalam pengucapan juga kita mencoba untuk menyeragamkan. Jadi ketika berbicara dengan keluarga mungkin R saya dikorongkan. Jadi semua orang Aceh seperti itu. Enggak, makanya saya bilang antar suku dalam satu suku juga bisa berbeda itunya dalam pengucapan. Sama dengan orang udah sampai Jakarta jadi tidak hanya suku, ya, tapi sesama satu suku pun bisa berbeda, gitu, ya. Geografis itu bisa menimbulkan perbedaan dalam pengucapan, ya. Oke, di sini nggak ada ini, ya. Ini dalam pengucapan, ya. Jadi seperti ketika kita mengucap I, ya, jadi posisi lidah itu menentukan, ya. Jadi sedikit udara yang keluar, gitu ya. I, lidah kita akan berbentuk seperti lengkungan, ya, lengkung, ya. Kemudian ketika mengucapkan E itu lebih rendah sedikit, ya. Kemudian ini ini E, kemudian ini A lepas suara kita. Ya, jadi ini posisi lidah ini disebut dengan artikulator. Ya, ketika kita mengucapkan kata, ya, dalam ada di sini. Ya, tapi gambarnya nggak ada. Ya, saya ambil di sini, ya, di Wikipedia. Ya, gambarnya nggak ada di sini. Ya. Jadi kemudian ketika kita berbicara ada ketika bibir jumpa dengan bibir, ya, itu disebut dengan bibir atau labia, ya. Biasa kita bilang ucapkan huruf konsonan B, P, ya, ya. Ya, itu kan suaranya itu antara bibir dengan bibir, ya, seperti itu. Nah, mungkin ini orang orang bahasa menguasai ini. Ya. Tapi sedang kalian harus tahu juga, ya, bagaimana bentuk B, ya, P ketika kita mengajarkan. Ada belajar tentang Chinese kan, yang mengucapkan popo-mopo. Kita coba belajar secara singkat seperti juga, ya. Kita mengucapkan di mana bunyi gitu, iya. Bunyi ya, sama sebenarnya sama, ya. Kita seperti itu juga, cuma kita nggak perhatikan, ya. Jadi
pengucapan fonem itu akan berbeda apa? Kita harus mempelajari juga, ya, seperti itu. Jadi seperti suku tadi juga akan membedakan kualitas, ya, intonasi yang kita ucapkan, seperti itu. Kemudian antara bibir dengan gigi, ya, seperti ini. Jadi seperti ini, contohnya di sini seperti kalau di bibir, ya, di labial kita mengucapkan kata pak, gitu kan, pak, bibir atas dengan bawah, mbak, Pak sama mbak, iya, seperti itu. apa udah. Kemudian ada lidah kita ditarik, ya, tarik ke belakang, ya. Kemudian ada langit dengan langit-langit, ya, lidah harus dekat dengan langit, ya. Kemudian langit dengan belakang, kemudian celah suara, ya. Jadi di sini suatu fonem ada kalanya memiliki bunyi yang berbeda dan juga ada kemiripan, ya. Nanti kita akan melihat itu di apa namanya, di alofon, ya. Kemudian ilmu tata bahasa, bunyi bahasa itu dibedakan dari makna fonem, ya, di mana teknik penulisan fonem itu dalam antara dua garis miring. Jadi ketika kita menulis fonem itu garis miring dua, ya, ketika kita menulis fonem itu biasanya dipisahkan dengan dua garis miring, ya. Kemudian ketika ada alofon, artinya fonem yang sama tetapi dia pengucapan itu berbeda, ya, atau penekanannya berbeda, ya. Jadi biasanya ditulis juga dalam bentuk dua siku, kemudian diberi tanda ini, ciri suprasegmennya di sini, ya, tanda seperti ini. Ya, kalau di Jomon kan ada naik tonnya tuh, tonnya. Cuma bahasa daerah juga ada, kayak bahasa Lampung juga ada. Iya, ada. Ya. Bahasa Jawa Bahasa Aceh ada juga. ada juga. Semuanya. Enggak, karena pernah bahasa Lampung juga ada. Iya. Tanda itu namanya. Ya, mungkin bahasa Indonesia dia sudah umum, ya. Jadi mungkin enggak ditulis lagi. Sebenarnya ada. Ada bahasa itu. Tapi kalau bahasa daerah mungkin cara baca itu berbeda dengan bahasa Indonesia, gitu. Ya, karena kita menggunakan abjad, apa namanya, fonem ada 28 tadi, ya. Kita nggak ada karakter seperti hewan, ya. Jadi makanya kalau bahasa daerah lebih ditulis ada bentuk cirinya, ya. Ada bintang di atas, Ya. Kemudian ada grafen. Grafen satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara, ditulis dengan bentuk huruf sudut, ya. Jadi kalau grafen beda dengan fonem, ya. Kalau fonem itu berdasarkan bunyi, grafen berdasarkan huruf bentuknya, ya. Jadi jumlah apa namanya itu yang di fonem itu berbeda dengan yang di grafen. Saya bilang tadi, kalau buku fonemnya ada 4, grafennya ada 4. Ada B, ada U, ada K, ada U juga, ya, ada 4, ya. Demikian juga dengan grafen. Tapi kalau nyanyi, ya, nyanyi itu ada 4, ya, nyanyi, karena ada tanda bunyi untuk yang fonem itu kan kayak seperti N, ya. Nya itu menyatakan N dengan Y, nyanyi, gitu. Ada 4, ya. Tapi kalau dalam bentuk grafen ada berapa? Ada 6. Nah, ya, jadi grafen itu berdasarkan huruf bentuknya. Belum jelas tadi yang fonem sama bukan kayak nyanyi tadi kan ada dua. Iya, itu
Saya tadi kata bapak fonemnya di situ antara itu sama buku. Ya saya ya pertama juga ada saya sebutkan. Jadi biar mudah diingat kalau fonem itu berdasarkan bunyi, bukan berdasarkan huruf. Bunyinya, gimana kita mengucapkan? Saya nyanyi. Kalau nyanyi kayaknya udah. Nyanyi udah. Kalau N di penggal kayaknya enggak kayak memang kayaknya nyanyi udah Iya. satu bunyi. Iya, Tapi iya. kalau saya kayaknya masih bingung bukan sa bisa jadi SA. Nah itu kok bisa jadi pakai fonem? Ya karena kan kita mengucapkan itu berbeda S dengan A gitu kan. Saya gitu. Jelas. Saya. Jadi Saya. iya. Karena ada spasinya kan. Iya, itu tidak bisa Iya, disatukan iya. jadi satu dengan itu kata-kata gitu. Ya, dalam satu satu bunyi. gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau fonem itu berdasarkan bunyi, ya grafem itu berdasarkan huruf bentuk. Kalau ada kata kayak ketemu kata kita NG, itu juga berarti Iya, itu sama dengan NY gitu. Tidak bisa ngerasakan. gimana? Misalkan ada bunyi NG itu jadi seperti apa? Seperti ngarang gitu ya. Misal begitulah. Ya. Itu fonem juga kan? Iya. Iya. Berarti fonemnya nga, Mhm. R, Nga, R, A. NG itu satu bunyi. Nge, kita bilang kan? Iya. A, kemudian R, A, nge lagi gitu. Nah, itu berdasarkan fonem, bunyinya. Gitu. Tapi kalau dia masuk ke grafen tetap NG, Iya, A, iya. NG gitu ya. Jadi kalau mungkin sering buka kamus yang gitu juga, ada kan? Punya apa? Merasa udah hebat. Pak ini direkam nggak Pak? Ya direkam. Mana Pak? Kenapa? Takut direkam? Ya enggak. Belajar lagi. Iya direkam. Ntar saya lihat. Jalan nggak rekamannya? Ya jalan. Jalan. Udah nyampe mana jalannya Pak? Oh gitu ya. Oke. Jadi udah tahu ya beda antara fonem dengan grafem. Jadi di sini kalau fonem kita berbicara tentang bunyi, sedangkan grafem tentang huruf. Ya. Kemudian kalau grafem ada huruf E mewakili fonem E gitu ya. Kemudian pada kata state ya, dan fonem ini itu ya pada kata mekar. Jadi grafem itu per huruf ya, per huruf. Kemudian ada lagi diftong, dua vokal disebutkan sekaligus ya, seperti pulau gitu. Kita nggak pisahkan antara A dengan U, sekali baca pulau gitu. Itu disebut dengan diftong. Ya, dia dua konsonan, dua vokal. Dua vokal yang dibaca sekaligus disebut dengan diftong. Ya, seperti kalau mau kita pisahkan ya, MA dengan U. Itu terpisah ya. Itu bukan disebut dengan diftong. Tapi ketika kita baca sekaligus pulau, risau, ya, pantai, ya, pandai, iya. Jadi maksudnya misalkan A-nya dihitung satu. Itu disebut dengan diftong. Itu pandai bukan bisa jadi pandai. Tapi kan biasa ditulis dengan y nanti di ujungnya ya. Kalau dalam bentuk apa namanya, bentuk diftongnya. Dalam bentuk fonem A dengan I. Ya, nanti ke depan bisa dilihat lagi contoh-contohnya. Karena kita terbiasa dengan tulisan grafemnya, ya pantai, risau, pulau, ya. Nah, ya galau itu. Selalu ingat. Jadi mungkin setidaknya kita tahu bahwa ada grafen, apa itu grafen, apa itu diftong, ya. Kemudian ada apa itu gugus, ya. Itu. Kemudian gugus berkaitan dengan konsonan dan diftong membicarakan tentang vokal. Jadi seperti di sini kalau gugus itu seperti ada contohnya ini seperti plastik gitu.
PL. Ya, itu kan konsonan, bukan vokal ya. Ini konsonannya, kita bicara tentang konsonan. Itu disebut dengan gugus, yaitu plastik. Ya. Gugus dan konsonan tadi. Ya. Diulang bisa yang gugus berkaitan dengan konsonan. Ya, yang ini ya, gugus berkaitan dengan konsonan. Kalau gugus itu kan buah konsonan yang bergabung gitu. Ya. Yang konsonan. Ada kalanya gugus itu kita samakan dengan diftong. Tapi tidak semua gugus bisa kita katakan diftong gitu. Jadi nggak bisa kita seragamkan gitu. Ya. Atau kalau mau lihat contoh, sehingga di halaman apa ini? Gugus 2.20 diftong 2.20 kurang 2.20. Iya. Struktur atau coba lihat di halaman 26 ya, yang pertama tuh alinea yang ketiga, yang kedua ya di halaman ini. Jadi di sini disebutkan untuk membedakan konsep dasar antara fonem dan grafem. Jadi di sini kalau untuk grafem itu diberi tanda siku ya, 2 buah siku. Halaman 2.6. Jadi di sini contohkan mobil. Jadi mobil kita lapangkan sama. Jadi grafem dengan fonem itu sama. Jadi tadi kalau ada yang bertanya kan, apa beda fonem dengan grafem? Kalau mobil kita laporkan sama, ya nggak ada beda. Jadi jumlah kata atau jumlah huruf di dalam sebuah mobil itu sama. Nah, itu disebut dengan fonem. Jadi fonem dan grafem itu sama. Kemudian ini kata state. Kemudian di paragraf yang terakhir, di sini ada gugus dan konsonan. Di sini disebutkan gugus berkaitan dengan konsonan dan diftong, ya, yang membicarakan vokal secara umum. Jadi kalau menurut Awi dikatakan kalau gabungan konsonan itu seperti PL dan GR, ya, itu disebut dengan gugus PL dan GR. Seperti kata plastik dan gravitasi di sini, gravitasi itu disebut dengan gugus, ya. Kemudian kalau pada pas dan gra, kemudian pada PL seperti pada topless, kita tidak membaca topless ya, tapi topless itu tidak disebut dengan gugus, ya. Jadi ketika kita baca sekaligus, ya, sekaligus itu disebut dengan gugus, ya. Gravitasi GR, plastik, ya, itu disebutnya PL, itu disebutnya diftong. Jadi diftong tadi itu kan ketika kita baca konsonan atau vokal sekaligus. Ketika kita baca sekaligus, kita tidak mengatakan PL, tidak membaca huruf bentuknya. Seperti PL contohkan, kita baca untuk kata-kata plastik, kita baca sekalian. Itu disebut plastik. GR untuk gravitasi, ya, itu disebut dengan dimana diftong dengan gugus itu sama. Tapi ada kalanya ada gugus tidak sama dengan diftong, ya, seperti PL untuk topless, dia gugus konsonan tapi tidak termasuk dalam diftong, karena dibaca tuh terpisah topless, ya. Topless, bukan topless. Kalau kita
berdasarkan bunyi kita pisahkan kan nggak kita baca toples berarti artinya to dengan flash ya, bukan apa nih? Sebentar, saya udah bingung juga nih. Rasanya enakan pakai TTM online daripada kayak gini. Iya, Iya, karena kita tahu linknya, kita udah tahu itunya. Apa namanya? Dari kontak kita udah tahu langsung slide-slide-nya. Ya. Jadi kita bisa lihat sendiri di laptop kita. Oh, Jadi gitu. kita jadi kayak agak Oke, nanti ke depan ada lagi ya tentang grafen dan dulu. Jadi ini sedikit saya ulang, kalau diftong seperti ini ya, ketika dua konsonan kita baca sekaligus ya, seperti huruf W untuk pulau gitu ya, itu dua konsonan yang kita baca sekaligus itu dengan diftong pakai W bukan pakai U ya? ya. Maksudnya dilambangkan, dilambangkan. Ya akhirnya AU dibaca sekaligus. Jadi kan kalau AU itu jadi W gitu kan. Pulau ya. Kemudian aku pada bau itu kan kita tidak baca sekaligus, bau artinya dua vokal yang kita baca terpisah itu kita tidak bisa katakan ini diftong karena dibaca terpisah ya. Kemudian ada disebut dengan jajaran fonem ya, jajaran fonem seperti NT ya, untuk ini disebut dengan jajaran ya, konsonan-konsonan jajar gitu. Kita ada jajaran konsonan, kemudian ada jajaran vokal ya di dalam bahasa Indonesia ya, seperti untuk ya disebut N dengan T disebut dengan jajaran fonem ya. Kemudian ada bersih RS ya, bersih ya, itu disebut jajaran. Kemudian di dalam bahasa Indonesia juga kita ada, mungkin kalau di bahasa Inggris ada istilah huruf ya, ada pembentukan kata ya, ada organisasi, kemudian ada pembentukan untuk kata ya, huruf. Jadi di dalam bahasa Indonesia juga kita ada juga ini ya, ada diperkecil ya, dia memiliki makna ini ya, diperkecil ya. Kemudian perkecil juga dia memiliki makna perkecil ya. Kemudian kalau kecil itu memang makna dasarnya, dia juga memiliki arti. Kemudian kalau kemudian cil itu nggak ada artinya ya. Jadi ini pembentukan kata ya di dalam bahasa Indonesia ya, ada akhiran, awalan, ada prefix, ada suffix ya, dan ada afix gitu ya. Ini di dalam bahasa Indonesia juga. Kemudian ini disebut dengan morfem ya, ini disebut dengan morfem ya, seperti kata di yang pembentukannya itu disebut dengan morfem ya. Jadi kalau di apa namanya, di bahasa Tionghoa juga ada dengan morfemnya. Jadi ketika kita baca nyatu kata itu baca itu sudah berbeda lagi gitu ya, itu morfemnya. Jadi ini seperti buka, bentuknya membuka itu morfem seperti morfem bebas. Kemudian kalau ini itu morfem tidak bebas atau terikat ya, dia tidak ada arti ya. Kalau ini kan ada maknanya nih, kalau morfem bebas. Kalau ini morfem terikat ya. Jadi di sini kita berbicara masalah bagaimana pembentukan sebuah kata ya. Berarti morfem bebas itu Ada artinya. kata dasar. Ya, arti bukan kata dasar. Ada maknanya. Lebih mudah seperti itu. Jadi bagian dari sebuah kata ya yang ada maknanya itu disebut dengan morfem bebas. Kita bisa pilih sendiri. Tapi itu maksudnya tercakup dalam satu kalimat yang ada hubungannya gitu. Iya. Satu misal memperkenalkan itu berarti Tuhan kan. Jadi Iya. morfemnya itu kenal. Iya, kenal. Tapi kalau harus memperkenalkan terus ya. Jadi depannya dong. Udah fonem, ada grafen, ada diftong, ya, ada gugus,
kemudian ada lokomotor. Ya. Ada ingat ya? Insya Allah berhalang lupa. Jadi di sini Udah selesai langsung. jadi ini yang sudah catat aja, nanti saya harus baca konen gitu, saya harus baca grafun gitu ya. Kalau mungkin ditangkap semua. Coba exercise dulu. Ingat tanggal nggak maksudnya? Jadi ini ya runnya. Jadi sebenarnya dalam pembentukan kata itu nggak serta merta gitu ya. Kemudian ada seperti kata duduk ya, awal kata pendudukan itu pertama ada duduki, menduduki, baru pendudukan. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi ini sangat tolong diperhatikan ketika ya mentranslate gitu Kependudukan ke dalam bahasa Indonesia Kependudukan nggak ada. ya. Kependudukan itu udah lain lagi ya. Tapi kalau pendudukan itu misalnya udah orangnya ya, udah kata bendanya ini ya. Kemudian dudukan, mendudukan ke pendudukan. Jadi ada tahapnya ketika dalam ini. Seperti kita mengambil ada kata pencuri. Ada pencuri itu tuh udah orang ya, orangnya. Jadi saya lupa kata awalnya. Mencuri mengambil. Mencuri mengambil. Mencuri. Curi itu orang. Pencuri itu orang. Kalau orangnya pencuri. Pencuri. Coba ke depan aja, saya udah lupa juga. Jadi ini buntunya. Jadi kalau sama dengan bahasa Inggris juga ada rootnya. Ya, ada kata ada nanti objek ada adjektif ya, ada kata benda. Ini kita berbicara masalah bumi ya, yang kita hasilkan ya, dalam berbicara. Ini hukum alam bahwa bumi itu pasti harus ada sumber bunyi ya, ada sumber bunyi, ada media yang mengantarkan bunyi ya, kemudian ada ya mendengarnya ya, baru kita katakan itu bunyi. Kalau nggak ada sumber bunyi, apa yang diantarkan? Ada ya, atau tidak ada yang mendengar, tidak bisa juga mendengar bunyi ya. Jadi ini hukum alamnya ya. Jadi pembentukan bunyi itu adanya sumber bunyi, sumber tenaga, kemudian adanya alat ucap ya, untuk menimbulkan getaran dan rongga pemerintah getaran ya. Ini yang berlaku mulai dari pita suara kita ya, kita bernafas ya, seperti itu sehingga akan menghasilkan suara. Jadi pemanfaatan nafas itu sebagai disebut dengan sumber tenaga atau arus udara ya. Kemudian arus udara menyebabkan terjadinya perubahan di pita suara. Jadi pita suara kalau kita lihat itu ada membesar, ada menyempit. Itu menentukan kualitas dari suara. Jadi nanti ada huruf yang kita ucapkan berdasarkan pita suara. Ya, ada tadi seperti saya contohkan ada a, i, e, o. Untuk itu berdasarkan letak dari lidah kita. Ya, jadi seperti itu. Ya seperti kita katakan A gitu. A itu kan lepas ya, itu kan pita suaranya kita itu membesar gitu ya, itu disebut dengan kualitas dari pita suara. Kemudian saluran udara atau rongga faring ya, jadi rongga faring itu rongga yang menghubungkan kita dengan paru-paru, trakea kita ya, dengan faring. Ada faring, ada laring. Ya, kalau laring itu ke esofagus kita, ke pencernaan. Ya. Jadi itu saluran udara, jadi antara paru-paru, pita suara, ya, disebut yang rongga penghubung itu disebut dengan faring. Nah, ada rongga mulut, ada rongga hidung. Rongga dada nggak lupa. Itu sudah ke diafragma nanti, ya. Karena kita bernafas juga. Jadi bunyi bahasa
yang arus udaranya keluar melalui mulut disebut dengan bunyi oral gitu ya, mulut ya. Kemudian bunyi basa dari hidung Ada apa kok? Ada. dari hidung kenapa? Ada bunyi bahasa dari hidung. Ada di basa dari hidung Katanya apa kok? bunyi disebut dengan bunyi nasa. Coba bunyi apa yang keluar dari hidung? Coba bertemu. Bersih. Ngambil. Aji. Apa tidak, Pak? Bukan, Mbak. Apa? Seperti ngambil ya. Enggak, karena ada huruf A gitu, kan lepas. Lepas. Bagian negara itu pasti ada kayaknya. Pokoknya gimana? Yang ada gitu. Yang jelas kalau ada ya kita. Cuma benar ada banyak waktu. Contohnya Pak. Coba yang itu Pak. Contohnya mau tahu alasannya jadi ikut. Aji. Amat sampai ke situ ya. Hanya amat dan memperhatikan ya. Iya. Apa lagi? Bisa ngomongin banyak Gitu ya. Lagi-lagi bisa ngomong itu kan kayak yang nadanya kayak orang lagi bingung-bingung gitu kan. Bisa lihat di halaman 231 itu ada tabelnya kan, ada bunyi nasal. Jadi kalau bunyi nasal itu kan suara hidung. M. Yang Huruf M. Itu kan pakai bilabial. Ketika ngucap M, N itu udara, ya, itu kan ditutup mulutnya. M, udara keluar dari hidung. Mulut bilabial itu betul, ya. M, udara keluar dari hidung. N. Loh, kalau nggak keluar nggak akan keluar suaranya, nggak akan keluar suaranya. Nggak keluar M. M. Bukan kata M. Rasanya nggak ada di sini Pak. Ya? Rasanya nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Ada. Pokoknya ada di nama dari tapi Dari hidung. iya ada. Wah ini bahaya nih. Udah ada. Tadi ada nya, ya. Ada N. Udara yang nggak keluar dari mulut. Kita udah tutup. Lidah kita udah ke daerah kepala. Memang ada Pak. Tapi kalau M kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ini udah bisa gitu ya. Masih ada di sini. Itu contohnya ya. Kita lihat di halaman 31. Ya ada yang mungkin ada yang cacat apa namanya palatalnya, Ngomongnya agak karena udaranya itu lebih banyak keluar dari hidung gitu. Makanya kita ngomong tuh harus itu hidung dari dia. enggak itu orang bingung orang kan dibilang bingung gitu. Kamu sumbing itu begini, kalau yang bindeng itu namanya Jadi kalau sumbing itu palatalnya itu rongganya itu tidak nyatu. Ya, jadi waktu cara itu agak bindeng. dari udara ketika ngomong kita kan jelas ya lidah, posisi lidah ya, ketika mengucapkan kata N udara dari mulut ditahan, keluar dari hidung. Tapi kalau orang yang lagi-lagi itu nggak nyatu. Karena pada bulan yang gitu, bulan ketiga itu nyatu. Itu kegagalan nyatu palatalnya itu. Jadi rongga mulut dengan rongga hidung itu. Itu nyatu. Tapi ya itu harus diketahui juga. Kenapa? Ketika ya ibu-ibu lagi kan, kalau lagi hamil itu jangan marah. Marah-marah itu bisa meningkatkan hormon itu, bisa menghambat penyatuan itu. Karena itu terakhir itu terbentuk palatalnya.
Jadi itu gagal untuk menyapunya merata gitu. Kita semua seperti itu juga. Ya, itu kita nyatu, itu yang terakhir nyatu. Ya. Tapi cara hamil itu harus lurus. Iya, gampang naik. Makanya harus dijaga gitu. Aku tadi bilangnya kakaknya. Kata siapa? Udah ya. Makanya tanya siapa? Ya, habisnya kalau orang hamil itu malah tidak datang. Udah tergantung dan juga misi ya. Kan bilang orang hamil anak kecil suka marah. Artinya lama sih kan? Mana sejam Pak, tenang Pak. Bulannya menang jauh. Bulannya masih jauh. Oke, ini rongga mulut ya, bisa dilihat juga di buku di halaman Tadi halaman berapa Mbak Vivi? Contohnya 2.15 ya. berapa? 216 ya. Jadi ada bibir ya, ini bagian dari artikulator ya. Jadi kalau nggak ada gigi, nggak ada bibir, itu juga akan mempengaruhi artikulasi ya. Kita kadang nggak ngerti deh. Pak, tanya di sini itu main juga termasuk diftong ya Pak ya? Itu Gimana? main di sini. Itu halaman berapa? 220. Iya, ini contoh 230. 2? 230. Oh, berarti contoh awal berarti oi itu termasuk ciri khas dari diphthong. Ya ciri khas dari diphthong berarti awal oi. Kalau tadi kan dibilang sama y. Pantai. Enggak, ini bedanya antara deret vokal dengan diftong. Ya. Seperti saya contohkan tadi, tidak semua yang dua vokal itu disebut dengan diftong. Ya, jadi diftong itu dua konsonan yang dibaca sekaligus. Tapi kalau main di sini kan kita makin kita membaca dua-dua vokal tersebut. Itu tidak disebut dengan diftong. Ya. Jadi itu menurut kebiasaan kita mungkin ada yang bisa ngomong mengucapkan main tanpa membedakan. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya, ini artikulatornya, ada bibir dalam, ya. Ya sampai dengan nomor 11 celah suara, ya. Jadi ini posisi lidah juga ketika kita mengucapkan huruf a, i, u, e, o. Ya, jadi kalau i ini kan lidah itu itu dia tidak bundar. I dia suaranya tinggi, ya suaranya tinggi. Kemudian dia tidak bundar. I suaranya itu di depan. I. Ya, kemudian ini posisi kenapa? Kemudian pusat itu bagian tengah lidah kita. Kemudian ini bagian belakang lidah kita. Ya, jadi ketika kita mengucapkan i, ya, jadi di sini bagian tengah tadi itu dia tidak akan tidak begitu mudah, ya, tapi dia tinggi suaranya i, ya. Kemudian ada e, ya, kemudian u itu kan suara di belakang kita, ya. Kemudian dia u naik ya ke belakang, ya. Iya Pak, ada tuh tengah. Nah, ini dihitung juga.
TikTok. Dia karena sama punya dia nggak dipisah. Iya. Gitu ya. Bahasa itu mungkin nggak ada di bahasa Indonesia ya, bahasa Tapi enggak. Bagus. Misalnya kalau bahasa Indonesia kan emang pakai Iya. enggak ada daerah. Karena di bahasa Indonesia mungkin kita nggak ada cara baca di awal itu vokal vokal. Ya biasa dari konsonan, vokal, konsonan. Ya jadi dari nama Mbak Tulis ini bisa tulis. Jadi itu dikatakan ini dari bahasa daerah. Namanya pakai E aja atau pakai I tetap begitu dari dari kekayaan apa namanya budaya Tapi kan akhirnya kan orang nggak komplain kan, artinya secara tidak langsung mereka udah menerima. Kalau untuk tulis itu biasanya kan tapi misalkan tidak Bener ya, tulis bahasa dia. Oh iya benar. Oh itu begini ya. Itu begini ya. Kebalik. Kalau saya kan pakainya dengan dibacanya jadi kayak naon. Ya, sama seperti bahasa juga. Bahasa Aceh, ini juga mengenai ada tanda ciri juga. Kalau I dengan K, ya, I dengan K. Kalau mau bilang bacanya apa? I dengan K. Kalau I dengan K apa? E dengan K apa? I dengan K. Bacanya E. Kalau E itu artinya naik. Kalau Maksudnya I dengan K itu untuk pergantian X ini. enggak, maksudnya saya mau katakan bahwa kita juga ada ciri tanda baca gitu. Jadi kalau E dengan K itu kan bahasa Indonesia itu bacanya E. Jadi kami itu ada dua arti loh, kalau salah baca. Kalau E artinya naik, E artinya udah peses gitu. Jadi salah baca juga, salah arti gitu. Sudah. E dengan E. Sudah E. Sudah E. Kalau bahasa Jawa itu artinya juga itu Pak, Itu tapi juga. itu bahasa kasar sekali. Ya, gitu. Iya. Karena seperti yang Bapak bilang lah, memang ada kadang pemilipan bahasa dari bahasa itu yang dari masing-masing bahasa daerah. Kadang sama-sama dari daerah pun kadang ada satu kata bahasa yang sama. Tapi artinya beda. Iya. Ada yang satu arti cuma penempatannya yang tidak sama. Misalkan ini di kayak dialek tadi ada yang atas, ada yang di kalangan orang ngomong yang formal dan informal seperti itu. Ya. Bahkan ada dalam bahasa Indonesia itu artinya bagus dalam bahasa Indonesia, tapi tabu untuk dalam bahasa daerah. Iya. Jomblo itu kata-kata jomblo itu kata orang Jawa itu ya, kalau bahasa Indonesia jomblo itu apa namanya nih perempuan yang tidak menikah sampai tua itu namanya jomblo. Nah sekarang kita bilang gimana lo jomblo itu karena itu perawan tua. Laki-laki yang jomblo berarti dia berjalan tua. Ya maka dari itu kan ini kan udah diperbaharui bahasanya. Sudah kan diperbaharui digunakan orang lain gitu loh. Jadi udah salah bagi yang nggak mengerti, kalau bagi orang Jawa pun tahu bahwa jomblo itu arti maknanya itu orang yang tidak tidak menikah. perawan Tapi karena itu sudah digunakan sering orang Jawa, ada orang dari suku lain yang nggak tahu maknanya, ya cocok gitu, dia sering menggunakan. keren gitu. Kamu sekarang udah punya itu Iya, maksudnya mungkin yang mengenalkan pertama itu orang Jawa gitu. Tapi yang sering menggunakan itu yang nggak tahu arti gitu, seperti kami gitu.
Ya banyak sekali sih kayak hey bro, kenapa dipanggil bro? Gitu. Itu kan orang-orang ala yang menggunakan jadi ikut aja semuanya jadi rancau, jadi rusak semua gitu ya. Hai bro, kasihan deh. Belum. Ya. Oke, ini udah malas nih. Apa malas tak? Copy paste. Ini halaman berapa nih? Halaman alam ucap ya. Semua vokal lagi. Ya. Oke, jadi alat ucap itu ada daerah artikulasi, kemudian ada daerah artikulator tadi. Ya, jadi alat ucap yang bergerak untuk membentuk bunyi bahasa disamakan dengan artikulator. Ya, di gambar yang tadi disebut dengan artikulator. Ya. Kemudian daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator disamakan dengan daerah artikulasi. Ya. Seperti daerah palatal, ya, disebut dengan daerah labiodental, ya, ini disebut dengan daerah artikulasi. Ya. Bibir atas, gigi atas, ya, gusi atas, seperti itu. Kemudian penamaan bunyi dilakukan dengan menyebut artikulator yang bekerja pada labio atau bibir bawah. Ya. Labio disebut dengan bibir bawah, kemudian apikul ujung lidah, atau biasa disebut dengan apikal gitu. Ya, ini sebagian. Pak, ini kira-kira keluar nggak tadi ujian? Nah, itu harus. Karena itu semua 1-2 mungkin ada. karena nanti ada bunyi di seperti saya contohkan tadi, kan ada yang daerah mulut tertutup keluar dari daerah nasal gitu. Huruf apa? M, itu seperti itu. Jadi, Itu disebut nasal. nanti tanya huruf mana yang pembentukan itu daerah nasal gitu. Jadi M. Gitu. M hanya M dan M. Contoh saya bilang kan ada saya tadi kan ditanya enggak. Ya. Kemudian ada daerah radiko yaitu akar lidah, ya, daerah akar lidah belakang. Kemudian di daerah dorsal atau dorso di belakang lidah, akar lidah, dorsal. Kemudian labial, bibir atas. Jadi kalau dua bibir labial, ya. Kemudian dental itu gigi. Atas bawah. Daerah dental seperti L, F, ya. Itu nanti coba dilihat ke depannya. Kemudian ada daerah velar itu langit-langit lunak. Kita ada langit. Di mana, Pak? Kalau yang depan itu kan, Atas. depan itu kan keras langitnya. Kemudian yang di belakang itu lunak. Jadi kalau bahasa itu ada palatal durum, ada palatal ya, ini palatal durum namanya. Tapi itu tidak dibedakan ya. Ada itu ya. Mandel apa itu sebenarnya itu. Itu anak teka. Jadi ini daerah velar. Jadi ada beberapa huruf yang bunyi di daerah velar, ya. Velar apa pelar? Velar. Dan okular anak teka dari, ya, anak teka. Jadi bila bibir atas dengan bibir bawah itu apabila bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi atas disebut dengan labiodental. F, ya, itu kan salah satu dari. Kemudian ini seperti bunyi F ya, bunyi yang dinamakan dengan alveolar dibentuk dengan ujung lidah atau daun lidah, ya. Oke, di galeri nanti, ya. Tapi rangkumannya itu ada di halaman tadi yang di tabel tadi ya, 216 ya.
Itu kan namanya mempraktekkan apa yang diajarkan Pak Surya. Yang kayak gitu paling kan nggak masuk kalau itu yang baru masuk. Ini pengulangan ya, kalau di tong tadi udah ya, dia 1, 2 buah konsonan dibaca sekalian ya, seperti kayak mau gitu ya, mau risau Mau ya kok, tapi nggak berubah dia nggak, dia bisa nonton tapi bisa. jadi kayaknya itu pakainya yang Siapa yang khusus ini halaman 220 ada ya, 220 di tong. Jadi oh iya, 220. Jadi kalau di tong tuh adalah vokal yang berubah kualitasnya berdasarkan pengucapan. Ya, dan tulisan di tong dilambangkan dengan oleh 2 huruf vokal. Ya, untuk di tong. Jadi kedua huruf vokal tidak dapat dipisahkan seperti bunyi au di sini ya. A dengan W. Ya. Seperti pada kata harimau. harimau. Jadi kalau dalam bentuk diftong itu A dengan W, kemudian kalau dalam bentuk grafen A dengan U ya. A. Nah, mau A dengan U itu tidak bisa dipisahkan. itu sebenarnya diftong. Grafen itu kan huruf yang terbentuknya itu. Oh ya, berarti dari grafem aku itu bisa apa itu yang disebut diftong yang bisa berubah dengan au bisa menjadi awe. Sekali Berarti kalau huruf belakang yang dia tidak bisa berubah, grafem yang gimana ya? Berarti diftong itu khusus buat yang itu ya, karena vokal ya Pak ya. vokal yang diucap sekaligus. Jadi kalau kayak tadi Bapak bilang PL itu bukan diftong ya. Bukan. Jadi tadi pakai contohnya dari apa? Itu gugus yang kemudian ada vokal A dengan I ya, sungai. Sepoi. Sukai bisa Itu disebut dengan diftong ya. Lakat biasanya kita suka dia sukai gitu, kamu sukai lagi. Kan ada awalnya Itu bedanya stresnya ketika sukai karena karena bunyinya dulu sukai. Berarti bisa dipisah itu ya. Berarti tadi dibilang diftong itu bisa dipisah dari satu kata yang tidak bisa dipisah vokal ya. Tidak bisa. Jadi kalau dibilang bagaimana itu? kemudian kalau gugus konsonan ya, gugus konsonan di sini adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Seperti bunyi PR pada praktik itu disebut dengan gugus konsonan. Ya, jadi kita baca sekaligus praktik gugus konsonan. PR. Ada gugus konsonan, ada gugus vokal. Oh iya, kalau gugus vokal tadi plastik, praktik, PR, PS, PR Itu konsonan. konsonan. Itu konsonan. Iya Pak ya, kalau ada terpadu Jadi gini, kalau gugus nggak usah diingat lagi, yang penting ada diftong, tahu itu ya. ada tahu. Ya. Jadi kalau gugus konsonan itu konsonan kan selain dari vokal. Ada vokalnya ada 6 tadi. Iya, Ada satu lagi. Jadi selain itu disebut konsonan.
Iya, selain itu konsonan. Berarti huruf konsonan tadi kalau dibilang tadi itu dibilang Tadi kan kita contoh dari huruf apa? Konsonan. Iya, konsonan. Nah, kalau dari huruf dibagi dua katanya. Enggak ya. Iya, huruf depan yang huruf belakang. Iya. Jadi Itu coba tuh, nah coba saya tanya lagi. Itu tadi Muter-muter iya, diftong apa tadi ya? diftong vokal Nah, auyen bukan ini. konsonan. Oke, nanti kita akan ada lagi coba kita tanya lagi. Biar kan berpikir. Pokoknya diftong vokal. Terus vokal bergerak. Jadi bunyi sini dicontohkan huruf Oh, konsonan. begini Pak. Tadi dibilang huruf konsonan ya. Itu huruf konsonan kan yang terdiri dari hurufnya konsonan bukan dari vokal ya. Nah itu dibilang huruf. Nah, apakah ada huruf vokal? Dengan kata itu Yang mungkin diawali itu dengan huruf vokal itu gitu. Tidak ada ya. Yang dibilang huruf tadi itu huruf Enggak, konsonan huruf berarti konsonan. kayak pasti, praktik gitu Iya, kan. iya, iya. grafis. Jadi gugus itu kita bisa pisahkan. Maksudnya sekali baca gitu ya. Disebut dengan gugus konsonan. Seperti contohkan, coba dilihat di halaman ini mungkin bisa lebih jelas. Jadi ada bunyi di sini, ada P dengan R, ya, ada kata praktik. Ini disebut dengan gugus konsonan. Kemudian ada PL dengan plastik, kemudian PR dengan sastra. Disebut dengan gugus konsonan. Artinya kita baca dalam satu bunyi gitu. Ya, PE, PL, ada plastik dan sastra. Berarti ini kayak model contoh harga ini bukan huruf konsonan ya? Ya, mana? Karena terpisah, dibacanya terpisah kan harga. Itu kan R sama G-nya kan konsonan-konsonan. Ya, itu bukan gugus itu. Tapi kenapa ini konstruktur masuk dalam huruf konsonan padahal dia tiga. ST kan bisa ya ini ya. ST truk. Kan di sini dibaca sayang deretan dua konsonan atau lebih. Oke, jadi coba lihat lagi fonem dan grafem. Ini udah jelas tadi ya, udah berapa kali ngulang. Kalau fonem itu berdasarkan, Sekarang jelas, besok 14. kalau fonem itu satuan bahasa, ya dia penekanan berupa bunyi, ya, dia bunyi. Kemudian jika dua bunyi bahasa secara fonetik mirip tapi tidak membedakan kata makna kedua bunyi itu disebut dengan alofon. Seperti apa namanya tuh? Seperti ini bisa dilihat seperti pada bunyi P ya. Pada bunyi P. Jika dua bunyi kata Pak, suku kata Pak. Mana? Tadi itu alat juga dua bunyi bahasa. Dia beda secara fonem. Dia satu. Jika dua bunyi bahasa secara fonetik, artinya satu fonem dia ada dua buah bunyi. Satu fonem ada dua bunyi. Dua buah bunyi. Contohnya Pak. Ya, seperti ini kan pada bunyi T. Ada pagi. Kemudian ada siap. Yang satu terbuka, yang satu tertutup. Kan beda bunyinya. Yang satu siap. Pendek. Baca aja. Ya. Yang satu lagi lepas. Pagi. Ya, itu disebut dengan alofon. Ya, alofon. Jadi bedanya yang satu tertutup, yang satu terbuka. Jadi ada tanda yang kalau tertutup itu biasa ada bentuk kayak sebentuk tanda kecil di atas. Ya. Tadi saya ada tulis ya.
Ya, seperti ini ada B, ya, ada B lepas. Jadi kalau yang tertutup itu B tanda siku di atasnya, tutup. Besar itu. Jadi ini disebut B sini ada dua form. Yang satu B lepas, yang satu B tertutup. Bisa tutup. Ya, tertutup. Oke, coba buka halaman 224. Enggak, belum siap, Pak. Coba disiapkan. Apa? Ya, jawabannya aja di sebelah. Dua titik 24. Belum siap ternyata. Ini mah bukanya langsung ke jawabannya. Ada kan kemarin jawabannya? Iya, di sebelah. Kalau sana udah deket ya. Jangan lihat dulu. Dia lihat dulu jawabannya. Coba yang udah diketahui tadi. Lateral kan dari B. Lateral itu kan ini bibir sama ini. F itu ya. Benar. Itu yang apa? P gitu ya. Kamu yang ngomong ya. Katanya bibir sama gigi bertemu ya. Itu lagi biasa. Kalau ulangan diingat-ingat Mbak. P Mbak Vivi. Aduh, parah. Alveolar itu gimana? Alveolar Itu yang gimana Pak? yang kena di gusi kita. Alveolar kena di gusi atas. Alveolar itu yang kena. Sebenarnya bukan gusi atas. Alveolar itu kan tulang giginya itu. Sudah alveolar. L. B yang kena kan gusinya ya. Tiga S ya. Alveolar bunyi yang berbeda. Alveolar itu apa sih? Kita bersuara itu kan konsonan berikan. Ada 5 kita bersuara. Ini boleh airnya selamat. Gimana Mbak Puan? Murid yang ini murid ada angin lewat. Ini lewat. Bunyi tak bersuara berarti S. Ini tes suara enggak? Itu mendes ya memang konsonan frekuensi yang kita tak bersuara. S masuk S sekarang yang bersuara. S ini kan besis. S kan mendes. Ini kan mendes. Oh, jadi hilang dong, malah nggak bersuara. Semuanya nggak? Bunyi velar. Tadi itu apa sih? Artinya Pak, masih belum itu alveolar. Alveolar? Yang itu busi atas ini ya kan? Pak, Gusi atas. Lina L Lin L. Bunyi tidak bersuara. Tidak bersuara SP. B. B ya? Tidak bersuara apa P? B. P ada Pak. Apa? P. Yang tidak bersuara. P.
Ya, up. Coba dicoba. B D D S P. B. Menurut saya sih, S-nya. S, S-nya S. S kan Desis itu bersuara tidak? bersuara. Ya kagak lah. Ada suaranya berdesis. Gaya katanya ada getaran. Ada itu bersuara. Bunyi tak bersuara. Enggak, maksudnya kalau S kan jadi dalam. Iya, jadi S. Baca buku lah pada podcast. Ya memang Mbak di halaman 232 itu memang udah S itu termasuk yang tak bersuara. Tapi yang kita praktekkan nih. Benar nggak S ya? Halaman apa? Halaman 232 dalam bahasa Indonesia terdapat 6 konsonan substantif, 5 tak bersuara, F, N, L, X, dan 2 cukup berapa Mbak? 232 F S. Bawah sendiri. 232 yang iya. berarti ya S yang termasuk ya? Karena memang tak berdiri Itu kan udah ketentuan ya. Berarti harus kecuali. Ya enggak lah, kecuali gimana sih? Bunyi tak bersuara udah. Yang ternyata di sini S dibilang S ada, di lainnya nggak ada. Yang ini nggak ada, cuma S aja. Dan ngomong dulu. D, P itu semua kan ada persamaan ya. D, D, D itu kan pemulihan sama. D, D, S, P, F, D, P itu kan semua keluar. Udah kelihatan jangan. Lihatin baik-baik. Oke, sampai pada-pada agenda. Kau tahu aja, keren banget sih lu. Coba lihat di halaman 219. Kalau apa sih itu? Kacamatamu buat apa? Udah matanya 4 ya. Coba lihat di paragraf 2 terakhir. Paragraf 2 terakhir. Halaman berapa? 219. 319 sudah BDB. Iya. Terus gimana ya? Dan B adalah bunyi hampa. Ini ada F, ada S. Ini ada F, ada S, Pak. Yang mana? Itu bunyi pemilihan nasib dan misalnya F dan S. Itu kan rekatin itu dia bunyi dia itu dia desis dan suara apa? Rongga itu mengecil. Kayak bunyi F. S. Tetap dia bersuara ya, tapi ruangnya itu diperkecil. Seperti dengan pikat. Tapi bunyi hamba itu tak bersuara Pak. Awalnya tidak bersuara. Kayak di sini kan kalau kita lihat jawabannya D ya, P. Awalnya terhambat. Tapi di sini ada P Nah, sama B lepas. ada, Pak. B juga sama kalau sini P sama B ada, Pak. B dengan lebih ya. Jadi di sini ada awalnya terhambat. Tapi D juga sama kan? D sama P itu mirip banget, Pak. Bukan mirip lagi, cara ngucapinnya juga sama. Berawal dari terhambat. B. Kenapa D? Kalau D enggak, kalau D itu kita bisa keluar. Kalau B sama D dengan waktu Jadi bisa bingung juga nih antara B dengan P ya. Enggak, tapi saya mau tanya, maksudnya dulu kan sudah ada penjelasan yang frikatif itu S termasuk yang tidak bersuara. Nah, kalau menurut Bapak itu S kan kita S maksudnya bunyi hambat itu berawal Dia berhambat tapi tetap udara lepas. S. Lidah kita ke atas tapi tidak sampai ke velarnya. S perasaan nggak Pak, atas sekali dan ya ini ya. Cuma mendesis. Gimana?
S. 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 Ya. Jadi yang ke atas itu kayaknya desisan kita yang di ujung lidahnya mana? Lidahnya Lidah mana? Jawa. Hah? Di ujung gigi S. Iya. Ada S. 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 Jadi yang frikatif itu artinya dia tetap ada rongga tapi mengecil gitu, udah terlepas. Beda dengan A. A lepas. Terus, tapi kalau S itu lidah kita ke velar, ya, tapi mengecil gitu, udah tetap keluar dalam jumlah yang sedikit. S. Itu sebenarnya frikatif. Tapi kalau dibandingkan dengan kita ucapin P dan B, kan kita awalnya terhambat tapi Hambat. akhirnya kan ada Lepas. udara depan kan. Jadi kalau kita ucapin akhirnya jadi S itu kan termasuk tak bersuara sendiri. Kalau yang B dan P tadi kita kan jadi P ada suaranya B dan B. Tapi hambat ya, terhambat ya awalnya. Kan awalnya terhambat cuma akhirnya kalau kita bicara yang Tapi tak kita bersuara akhirnya berbicara kan pembentukan P awalnya gimana? Tapi enggak, saya bingung, sini ada dua. ada dua jawabannya Pak. Iya. Sama semua gitu loh. Jadi terus soalnya yang salah ya terus ada kecuali. Jadi ini ya, jawabannya saya nggak tahu gimana, karena di dalam ada dua gitu, ada B, ada P. Kalau dijawab yang ini apa? Pak dilingkarin dulu kita cari di itu apa jabang formatnya apa teh? Coba teh. Udah nggak ketemu nih buka teh. Boleh dibuka. Aduh, Mbak ini Aku nggak nyala loh. Aku S loh. Aku coba bikin. ya maksudnya dikasih Coba jawaban ini formatif. soalnya harus berubah nanti ya. Nggak boleh yang ada jawabannya di belakang. Nah, ini D. P dia. Halaman berapa? Halaman berapa? Formatif berapa P jawabannya? P. D dia jawabannya. P. P. Tapi kan tadi ada B juga ya Pak ya. Tapi kenapa ada P? Padahal B sama P kan sama. Nah, terus gimana? Modul nggak pernah bersalah. Yang bersalah mau bikin ya, yang buatnya. Jadi jawabannya Bonus. bonus. Lebih 50 plus Mbak Bibi. Jauh, pokoknya Oke, sekarang kita lihat fonem segmental dan suprasegmental. Kelar itu tuh. Kelar adalah Velar. jelas. Nah, itu di daerah palatal yang lunak itu. Enggak. ini alat ucap di antaranya tuh adalah T. Hah? Ya? Alat Apa ya? ucap di antaranya itu loh. Ini tenggorokan loh. Menurut bahasa hati pakai hati jadi ya. Ya, Bibi alat ucapnya. Kan hanya for example. Jadi pakai bahasa hati. Iya. Tadi ada yang ngomong rumah perut ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada dia pakainya yang bicara. Lain dong kita pakai hati dia pakai dada. Aku mau pakai tenggorokan, tapi pakai hati, pakai dada dari yang mana? Oke, coba lihat lagi. Ini ada fonem segmental halaman berapa? Jadi ini fonem segmental, ada suprasegmental atau jadi suprasegmental. Ya, jadi kalau fonem jelas tadi kan berdasarkan bunyi, ya. Kemudian ketika kita memberi tanda bacanya itu ada tanda stres yang kita berikan, ya itu disebut dengan ciri segmental, ya jadi suprasegmental. Oke, itu di halaman halaman 22. Jadi di sini contohkan seperti
Ketika kita memberi tekanan panjang bunyi, ya kita beri tanda baca, variasi baca lepas, ya tanda panjang penekanan itu disebut dengan suprasegmental, ya tanda-tanda bacanya. Sini contohkan seperti mungkin ditulis tadi juga. Kemudian ada kata bongkar, tanda baca, ya. Bongkar itu disebut dengan suprasegmental, ya tanda-tanda baca atau ciri khusus yang kita berikan kepada fonem tersebut, ya berdasarkan bunyinya. Jadi tanda baca itu akan menentukan cara bacanya, sehingga bunyi juga akan berbeda, sehingga artinya juga akan berbeda juga. Itu disebut dengan ciri suprasegmental, ya. Kemudian ada suku kata. Suku kata itu kita bagi ya berdasarkan suara kita lepas tidaknya gitu. Seperti kata contohkan sini seperti kata pergi, ya kita dua nafas di situ untuk mengucapkan kata itu pergi, ya itu disebut dengan suku kata, ya. Jadi cenderung kita membedakan suku kata itu berdasarkan suara kita lepas tidaknya suara kita gitu. Saya dua suku kata. Dia Dua. kau Kau udah masuk dari kita ya? Oh iya. Oke, ini sama juga yang seperti tadi. Vokal dalam bahasa Indonesia ada dia sistem. Nah, tadi belum Pak. Tadi saya mau tanya yang kata pencuri tadi, terus artinya kata itunya apa Pak? Pencuri kan orang yang mencuri. Pencuri. Iya, berarti dia satu kata satu makna satu kata pencuri. Itu perubahan kata ininya, perubahan prefixnya. Kan ada pen. Kata dasarnya itu curi gitu. Jadi ngomong kata curi. Berarti benar kata dia tetap curi. Curi. Tapi orangnya gitu. Pencuri. Pen. Nah, itu kan di situ ada ketemu situ bingung. Awalan seperti itu untuk orangnya. Ya, sebenarnya pencuri, pembalap, menunjukkan orangnya. Itu ke ini apa ya? Morfofonetik. Perubahan itu ya, perubahan ininya hurufnya itu awalannya itu ada prefix, ada afix, ada sufiknya itu perubahannya itu disebut dengan morfofonetik. Oke, ada muncul morfofonetik. Nanti ditanya sama Pak Sugeng. Semoga lupa, tinggal usah ditanya lagi. Iya, Pak juga lupa ya. Asalnya kita nggak ngerti. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan di modul 1 bahwa kita punya sistem heterogen ya. Jadi bahasa juga kita banyak bahasa ya. Di Mbak ini ada bahasa daerahnya, ada bahasa Indonesianya juga. Ya, jadi harus menguasai dua bahasa juga. Sehingga penguasaan dua bahasa sekaligus ini juga akan mempengaruhi dalam pengucapan. Apalagi 4 bahasa Pak ya. Pertama Mandarin dan Thai. Nah, itu dia. Apalagi 4 bahasa Pak. Dan sekarang masih belajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris malah kalah. Tapi dalam keadaan galau tetap bahasa daerah ya. Oh, forever. Ya, forever. Sama ini. Jadi ini ulang juga yang tadi ya, pembacaannya itu diglosik kan? Diglosik. Glosia itu. Glosia apa?
Itu fungsi mana? Apa itu diglosia? Diglosia. Bahasa. Ini mah pokoknya kita harus salah satu bahasa yang bisa. Diglosia itu membahas tentang bahasa. Melebihi Memahami satu bahasa. Itu kan memang lebihnya majemuk. Bukan hanya mau satu bahasa itu diglosia. Iya. Itu saya jawab kan kemarin. Jadi Ya, saya ketinggalan Pak. lihat sama itu YouTube. Maksudnya melebihi. Memahami dia cuma tahu salah satu bahasa, menggunakan dan tahu satu bahasa. Ibunya orang Jawa, ntar anaknya diajarin bahasa Indonesia. Itu bukannya diglosia itu Ya? Iya, ragam tinggi dan rendah. itu udah dibagi lagi ke bawah ya. Kalau artis diglosia Ini itu memahami satu bahasa. iya cuma kemarin sih gitu sih. Iya, Pak. Tapi diglosia dia cuma bisa misalkan kemarin Pak Susi mencontohkan. Kalau itu misalnya kita ada cuma bisa bahasa Kasmir, dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia hanya bisa bahasa daerah itu sendiri. Maksudnya itu kondisi diglosia. Yang sebenarnya kondisi diglosia itu gimana gitu. Jadi ketika seorang itu hanya bisa menguasai satu kondisi gitu, maksudnya ya, pokoknya bahasa daerahnya, ya, Tapi jangan atau bahasa Indonesia saja, kan tidak sedikit juga orang atau bilang tidak kan sedikit. tadi ada juga ada diglosia high dialect, kemudian ada diglosia low dialect. Kita muncul kondisi seperti itu gitu. Jadi ketika orang bisa menguasai dua bahasa itu bukan disebut dengan kondisi diglosia. Ya, inilah yang berarti ini bahwa kita itu ada dua sistem, gitu ya. Keadaan yang adanya bahasa daerah ya, atau keadaan diglosia, sehingga muncul perbedaan dalam tata bunyi. Jadi setiap daerah itu juga akan memberikan cara baca berbeda-beda juga. Ketika dia berbicara bahasa Indonesia, ya, contohnya orang Bali ya, ketika dia sering mengucapkan kata-kata T dalam bahasa Indonesia. Tiang mati Ya. Pak, bahasa baku itu telah dirampungkan itu sudah menjadi baku ya Pak? Dari bahasa Jawa telah dirampung. Itu udah baku. bahasa baku itu bahasa resmi ya Pak? Iya, Bahasa yang kan kampung kan malah bahasa baku ya? Iya, katanya tuh Dapat dulu dari mana? tadinya tuh bahasa Jawa kayak gitu, tapi sekarang udah dibakukan kayak Sudah gitu. dibakukan. Udah ya Pak. Makanya jadi yang Telah dirampungkan. Kalau mendengar berita itu kayak gitu, kadang telah dirampungkan apa? makanya kemarin saya bilang kita nggak ada aturan khusus ya, yang mana yang disebut dengan bahasa yang baku yang mana. Ya, jadi orang menganggap bahwa suatu itu baku itu ketika muncul melihat kan tadi ada dua keadaan ya, ada high dialect dan low dialect. Orang menganggap bahwa oh yang menjadi bahasa baku itu adalah bahasa yang high dialect tadi itu. Jadi kita benar nggak ada apa? Nggak ada Waktu tertentu untuk itu. maksudnya untuk nggak ada faktor tertentu kita yang mana sih yang jadi itu masih jadi perdebatan sekarang. Walaupun kita melihat ke dalam ejaan yang disempurnakan juga kan bahasa terus berkembang gitu. Ya, ada yang saya sampaikan juga mungkin bahasa 50 tahun yang lalu berbeda dengan bahasa Indonesia untuk saat ini. Ya, bahasa terus berkembang. Iya, dulu juga Jumlah kan itu penulisan juga beda Pak ya. Itu Iya. C itu dia pakainya TJ apa-apa ya. Iya. Jakarta itu ya. Mungkin sebagai contoh tadi ada apa Rampung, mungkin itu 50 tahun yang lalu itu masih bahasa daerah. Iya. Tapi untuk saat ini sudah sering digunakan sehingga menjadi bahasa baku. Kampung juga itu iya itu bahasa Jawa Pak. Terus Rampung Rampung. Oke, jadi ini halaman 31 pengulangan tadi udah juga disampaikan. Oke, halaman 31 ya. Tabel 10 menit lagi habis Pak. Ini dalam beberapa dunia Punya aku 5 menit lagi. tapi ini tahun ini dilihatin Jadi ini posisinya ya, posisi dari fonemnya.
Jadi bisa di awal, ya, bisa di tengah, kemudian bisa di akhir. Ya, seperti untuk fonem I, ya, bisa di awal, ya, artinya vokal I itu bisa di awal kata, kemudian ada di tengah, kemudian ada di akhir. Ini yang bagian posisi vokal halaman 228. Ini Pak Sudari jadi tahu ya, kita tuh males banget gitu. Jadi nggak tahu kalau nggak ada halaman berapa gitu baru dibuka. Dari baca dulu. Jadi seperti ini kata apa nih? Kata E ya, eko, kemudian bisa juga dia di tengah-tengah nenek ya, kemudian atau di akhir menjadi sore gitu. Ya, ini posisi vokal di dalam bahasa Indonesia. Nah, posisi ini juga akan berbeda cara pembacanya, cara pembacaannya. Ya, itu bisa kalian lihat di atau teman-teman lihat di halaman 229. Ya, bunyi vokal itu pada vokal Indonesia untuk yang pertama itu untuk fonem A, ya, fonem A dia memiliki beberapa alofon, ya. Dia memiliki beberapa alofon, ya, dia tulis dengan huruf A, ya. Seperti untuk adik, ya, adik, kemudian untuk kata dia ditulis dengan dia. Sama aja. Sama ya, nanti. Kemudian kalau untuk huruf E kan ada cara baca besar, ada baca besar, ada kemas. Orang Batak. Oh ya. Yang tadi, maka saya keadaan diglosia tadi, keadaan diglosia. Iya. Besar kan. Kemudian huruf E ada yang baca E, ada yang baca E gitu, ya. Jadi pada posisi kemas, ya, pada sore, pada untuk kemas gitu, E-nya dibaca dengan E ya. Kemudian untuk sore jadi E gitu, ya. Jadi posisi itu juga akan berbeda alfonnya, ya. Stressingnya tuh dalam pembacaan gitu. Ya, ini posisi vokal. Kita berkemas-kemas sekarang. Kemudian itu diftong juga. Untuk diftong itu halaman 230. Contoh ke sini ada pantai, ya. Kemudian ada gule, ada gulai. Gulai. Ya, jadi ada dua. Ada dua ini ya. Benar yang mana itu? Gulai ya. Ada gulai, ada gulai. Betul. Kamu pintar. Jadi posisi vokal itu fonetik cara baca itu berbeda-beda ya dalam bahasa Indonesia. Gulai diberi gula. Gula makan dari daging. Iya gulai. Kemudian halaman 31 ini untuk konsonan yang tadi untuk vokal. Iya, makanan dari daging. Berarti gulai makanan dari daging itu gulai. Gulai. Iya, gulai. Kalau digulai, kalau makanan daging itu gulai. Iya. Oh, berarti itu gulai. Berarti kalau gulai itu satu kata yang mempunyai sendiri ya gulai. Berarti tidak sama dengan yang tadi bilang gulai. Gulai kan kayaknya kita juga gulai. Oh, dia bilang apa ya? Gulai. Diftong dia gulai. Nah, di sini juga contoh-contoh. Enggak, ini perbedaannya. Bukan contoh diftong semua. Jadi ada gulai, ada gulai. Kalau gulai diberi gula, jadi manis. Gulai ya sama. Bukan yang gulai yang artinya makan daging. Tapi itu tulisannya gulai. Sama tulisannya. Ini itu butuh pengalaman di situ untuk membedakan antara gulai.
Mulai Itu kan ada tulisannya tuh ya, berarti bukan juga. Kalau bukan itu AU. yang Tapi klasurnya sama. Yang kita gunakan kan tulisan Kraton, bukan tulisan Dikton. yang dibilang dikton itu yang itu untuk apa buat sudah data ya kita bunyinya itu. Tapi yang kita pakai tetap Kraton dalam penulisan. Makanya saya bilang kemampuan penulisannya itu. Wah, bikin Lulus bingung. enggak pusing lulus dapat A. Itu yang total tadi ya, posisinya. Kita butuh pengalaman. Sekarang halaman 31 ke konsonannya. Ya, konsonan gitu juga. Oh ini tak bersuara, Ya. bersuara ini P. Jadi nanti di konsonan ada huruf T dibaca jadi D. Ya, kayak adat. Oh itu Ini juga posisinya ada. gitu. Bisa ada orang murid ada yang pakai D, ada yang pakai Pak Mas. Oh, Pak tidak tahu kenapa soal pada itu antara yang tak bersuara kita susah membedakan antara S sama P itu kan karena kalau P itu termasuk hambar, sedangkan S itu yang tak bersuara. Iya. Iya, masih begitu. Tahu mana dengan S sama yang S sama itu. Berarti Pak Subanding jelas tadi yang mati. Bayang-bayang kata orang station. Oke, coba lihat lagi nih contohnya. Itu yang konsonan. Yang saya maksud itu soal yang tadi. Ya, tapi kan udah dijelasin. Kamu orangnya Ya, dan tadi kan katanya yang nggak tahu yang benar yang mana. Yang B dengan P tadi ya. Iya benar. Sama P kan. Kalau yang B itu dia bersuara ya. Surat B. Surat P tidak tak bersuara. Makanya D yang benar jawabannya ya. Iya, tapi yang jawabannya juga. bikin pusing aja. Enggak, kan karena sama soalnya itu kenapa dia itu jenis tak bersuaranya nggak dijelaskan antara hambar dan frikatif gitu loh. Kalau dia itu misalkan iya Ini B juga termasuk hambar. frikatif itu kita kalau bilang tak bersuara itu termasuk tak bersuara, tapi dia kan golongan termasuk frikatif. Sedangkan P itu tak bersuara tapi termasuk yang dihambar. Besok Tanya dia. soal ditulis ini frikatif apa gitu. Tuh kan Nggak ada suara dulu, nggak ada diri. berakhir sih mama bagus sama pertanyaan Oke, di konsonan itu juga ya. Jadi konsonan untuk P dan B. Jadi kalau untuk P dan B itu dia bibir atas dan bibir bawah itu tertutup rapat ya, sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum ketupat dilepas. Jadi B, P ya, awalnya tertutup, kemudian lepas. Ya. ini Apa ini? Yang deskripsi itu kan Astagfirullahaladzim. Berarti. Jadi kalau untuk yang konsonan T dan D itu yang tadi alveolar ya, lidahnya tuh di gusi bagian atas. Jadi ketika kita mengucapkan T dan D sama-sama, D dan D. Ini juga termasuk dalam konsonan hambar. Tekad itu pakai dua, pakai belakang apa? tekad 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 pakai T. tekad pakai T pakai T tapi tekad Tulisannya D. Tulisannya D kan Pak. Bacanya D. ya kok bisa tahu gitu apa ada di situ Warna ini sama warna ini. Sepertinya ada.
Mau dikasih bagi dia yang mau, makanya dia mau kasih semua. Di halaman 237, coba lihat. Jadi tulisannya sebenarnya bacanya TK, tulisannya T. T ya, Pak. Tulisannya T. Terakhirnya Kita baca D. kalau Rahmat itu baru tulisannya kayaknya D. Tulisannya Rahmat. Masa Rahmat? Nah itu Rahmat cowok. Nah makanya Rahmat itu pakai D. Itu zaman berapa kan? Rahmat itu nggak ada yang pakai bahasa asing. Rahmat. Kalau Pak Jokowi mana bilang Pak Jokowi. ingat di sini ya. Jadi ada fonem D. Fonem D hanya dia mempunyai satu alofon, ya, yaitu huruf D. Posisinya selalu di awal suku kata. Seperti halnya dengan B pada akhir kata D dilafalkan dengan T. Jadi sebenarnya kita baca T sebenarnya. Ya. Dia biasanya diikuti dengan akhiran yang dimulai dengan vokal. Artinya seperti Rahman. Ini sebenarnya Rahmat. Rahmat, tekad, rahmat. Dia apa? Bacanya T. Tulisannya D. Tulisannya D. Bukan bilang tulisannya D. Jadi kalau abad kita kan harus D kan? Iya. D. Bacanya. Abad. Tapi bacanya T. Abad. Tulisannya ABG. Alamat dia tinggi siapa baca? Orang Pak sudah baca, kok masih semua juga membaca. Dan dia orang Indonesia, lebih membaca Indonesia, gimana? Nah makanya jadi dari kebiasaan ini kita nggak tahu yang mana baku. Maulid. Tapi sekarang kan sama penulisan biasanya itu kan antara Rahmat dan Rahmat dan itu sekarang kayak nama Rancu, Pak, jadi rancu, Pak. pakai dia pandai ikutin aja gitu. Sekarang kan ada peraturan tapi kalau Rahmat kan pakai Nah di sini kan T itu berubah menjadi D ketika diikuti oleh konsonan di awal. Seperti ini kan ada madu tekad. Konsonan diikuti oleh vokal tekad. A dengan T. Maka berarti Rahmat juga iya Rahmat. Memang bacanya biasanya tetap Rahmat. Abad. tulisannya pakai D kan? Tulisannya D. Berarti nggak salah kan? Bacanya lapasnya tetap T. Begitu juga ya. Dan tandanya T di sini alofonnya itu kan ketutup. T ketutup coba di sini. D dilapaskan dengan T ketutup. Ketika dia ujung vokal diakhiri dengan T ketutup, ya, grafonnya itu menjadi D. Abad. Kita baca abad, ya, T ketutup, tapi tulisannya grafonya menjadi D. Abad. Ya, Rahman. Tekad. Ya, ketika diawali oleh vokal. Dan setelah vokal ada T ketutup. Nah, selama ini oke, kita salah tidak ngomong ya. Iya lah. Makanya ini parah cuma dua juga ada dia.
Itu Nah. mungkin salah cetak. Rahmat. Mau tulis apa sih? Ditulis T. Karena kita baca T. Yang tadinya Rahmat. Tapi nulisnya tetap T, Pak. Tulisnya T. Terus sekarang SD. Kan kalau ada sekarang coba nanti kita lihat bacaan-bacaan benar nggak tulisannya Rahmat, Pak? Tapi kalau dibaca nama orang atau nama Ya, jadi tetap T dari biasanya. rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu rahmat Saya pikir nama. Kalau nama nama D. Oh, apa nama? Kalau tulisan berarti T. Kalau rahmat Allah itu pakainya T. Kalau rahmat nggak mungkin gini ya, rahmat itu yang kita maksud itu bukan lagi ke dalam maksudnya itu lihat arti kali ya, Pak ya. Penggunaan nama orang pakai D. Udah 12 lah. Apa? Aduh belajar ini. Oke, saya rasa ini udah tinggal baca-baca aja ya. Jadi ada konson, Mungkin dibaca, Pak. ada komponen vokal, kemudian ada komponen konsonan. Ya, jadi konsonan itu berdasarkan letaknya itu, ya, itu cara membaca nanti Indonesia itu berbeda. Ya, seperti tadi. Bisa ngarang gitu berarti itu harus sesuai dengan hukum ya, Pak ya. Ada rahmat, apa yang Saya kalau rahmat itu menyatakan rahmat Allah, mungkin saya nggak bisa katakan tuding, karena itu mungkin arti dari bahasa apa? Penjelasan dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia yang tadi bakukan itu. Tapi tetap ini itu rahmat Allah, mungkin kita nggak bisa ganti ganti. Tapi kalau untuk nama mungkin sudah seperti itu. Ya, sudah ada orang tuanya begitu, Pak. Berarti bisa ada rahmat akhirnya sama huruf T dan T itu T itu rahmat, jadi rahmat. Baca juga rahmat. kalau tahu Bacanya tidak rahmat, tapi tulisannya itu jadi D. Itu saya rasa udah ini ya, tinggal baca itu contohnya ya, vokal dengan konsonan. kalau ada pertanyaan on box di Facebook